Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kayaknya nih gue udah ada waktu lagi buat bikin video. Dan di video kali ini gue akan membahas salah satu karakter yang udah lama banget gue janjiin. Siapa lagi kalau bukan anak buah terkuat kedua dari Rimuru menurut gue secara pribadi, yaitu adalah Zegion. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya. Zegion muncul pertama kali sebagai Miss Insect, serangga kecil yang terjebak di dalam gua dan hampir mati karena racun. Dalam keadaan putus asa ini, dia bertemu dengan Rimuru Tempest yang menyelamatkannya. Momen ini sangatlah penting karena tidak hanya menyelamatkan hidup Zegion, tetapi juga memberikan kesempatan baginya untuk berkembang dan menemukan tujuan baru. Pertemuan ini menandakan awal perjalanan Zegion, di mana Rimuru menjadi figur ayah sekaligus mentor. Zegion mulai melihat Rimuru sebagai pemimpin dan orang yang memberikan kekuatan untuk bertahan. Setelah diselamatkan Rimuru, Zegion itu diberikan sel Rimuru, dan ini adalah aspek penting yang memberikan banyak keuntungan baru bagi Zegion. Kekuatan dan kemampuannya dengan mengandung sel Rimuru ini, Zegion mendapatkan kekuatan dan kemampuan magis yang jauh lebih besar, memungkinkan dia untuk beradaptasi dan bertahan dalam berbagai macam situasi tempur. Sel Rimuru juga berkontribusi dalam evolusi Zegion menjadi Insectar Lord, dan dalam bentuk ini Zegion memperoleh peningkatan kemampuan tempur dan pertahanan yang signifikan, menjadikan salah satu karakter terkuat dalam cerita. Mengandung sel Rimuru ini juga mempengaruhi sifat dan karakter Zegion, yang menunjukkan rasa loyalitas mendalam kepada Rimuru dan berusaha melindungi dan membantu komunitas Tempest dengan segenap kemampuannya. Perjalanan evolusi Zegion sangat menarik dan menggambarkan transformasinya yang dramatis, dan berikut adalah tahap-tahap evolusinya. Yang pertama, dia itu berawal dari Miss Insect. Sebagai Miss Insect, Zegion memiliki kekuatan yang terbatas, namun dia memiliki kecerdasan dan ketangkasan yang membuatnya mampu bertahan untuk hidup. Zegion belajar untuk mengendalikan taktik dan kecerdasannya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan sel dari Rimuru, Zegion berevolusi menjadi Insectar, dan dalam bentuk ini ia mendapatkan kemampuan bertarung yang lebih baik dan teknik Phantom Slash yang menunjukkan dia dapat menyerang dengan kecepatan yang mematikan. Lalu dia berubah lagi menjadi Insectar Lord atau evolusi terbaru, di mana Zegion memperoleh kekuatan dan kemampuan yang sangat mengesankan. Penampilan yang berubah menjadi lebih megah dengan armor yang lebih kuat, dan mendapatkan ultimate skill yang bernama Illusion King Mephisto, yang memungkinkan dia menciptakan ilusi tingkat tinggi, menjadikan semakin berbahaya di dalam medan perang. Salah satu pengakuan terbesar yang diterima Zegion adalah gelarnya sebagai The Mist Lord. Gelar ini diberikan oleh Rimuru dan mencerminkan kekuatan kemampuannya dalam mengendalikan kabut dan ilusi, menunjukkan bahwa Zegion bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kecerdasannya dalam menggunakan taktik. Keunikan gelar ini juga mencerminkan sifatnya yang misterius dan kemampuannya untuk menjadi penguasa dalam konteks kekuatan mistik dan ilusi, menjadikannya unik di antara karakter yang lain. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah kekuatan dan kemampuan dari Zegion itu sendiri. Zegion memiliki ultimate skill yang bernama Illusion King Mephisto. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan ilusi yang sangat realistis, menyelimuti lawan, memanipulasi persepsi mereka tentang realitas. Jadi simpelnya sih begini, kalau Zegion menggunakan skill ini, dia itu bisa nyamar jadi musuh, bisa nyamar jadi apapun. Dan musuhnya jika tertangkap dalam skill ini, dia tuh tidak bisa membedakan mana realitas, mana yang namanya ilusi. Jadi kayak dibuat bego begitulah intinya. Lalu dia juga memiliki serangan yang bernama Phantom Slash. Teknik ini memungkinkan Zegion untuk menyerang dengan sangat cepat dan mematikan. Seringkali sebelum musuh menyadari keberadaannya, kekuatan fisik dan kecepatan Zegion menjadi kombinasi yang mematikan dalam pertarungan. Lalu Zegion juga memiliki pertahanan absolut. Armor dan kaparas Zegion memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap serangan fisik dan magis. Kekuatan pertahanannya membuat dia hampir tidak terluka dalam pertempuran, menjadikannya sangat sulit untuk diserang dan dikalahkan. Lalu dia juga memiliki skill manipulasi ruang dan waktu. Zegion memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang di sekelilingnya, memungkinkan dia berpindah dari tempat dengan sangat cepat, dan memberikan keuntungan taktis dalam berbagai situasi pertempuran. Lalu dia juga memiliki keterampilan dalam memanipulasi kabut. Dia dapat menciptakan kabut tebal yang digunakan untuk menyembunyikan gerakan sekutu atau menipu musuh.
Kabut ini membuatnya sulit untuk ditangkap oleh musuh, membuat Zegion keunggulan dalam strategis. Yang berikutnya adalah kemampuan beradaptasi. Salah satu kekuatan terbesar Zegion adalah kemampuannya untuk beradaptasi dalam situasi yang dapat berubah kapanpun. Berkat sel Rimuru di dalam tubuhnya ini memberikan fleksibilitas dalam pertempuran. Loyalitas Zegion kepada Rimuru sangatlah kuat. Dia bukan hanya pelindung, tetapi juga teman yang sangat setia. Dalam situasi berbahaya, Zegion selalu bersedia melindungi Rimuru atau teman-temannya dengan segenap kemampuannya. Namun, di samping kesetiaannya kepada Rimuru, Zegion juga sangat menghormati yang namanya Veldora. Veldora yang berperan besar sebagai mentor dan sumber inspirasi. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik, di mana Veldora memberikan banyak nasihat berharga kepada Zegion, termasuk cara dia dalam berekspresi. Ya bisa dibilang Veldora tuh ngajarin kayak misalnya gaya-gaya di anime atau di manga yang membuat Zegion terkesan kelihatan cool dan keren. Karena itu diajari semua oleh si Veldora itu sendiri. Ya lu tau lah, si Veldora itu kan wibu ya, jadi ya begitulah. Zegion berkontribusi besar dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di dalam komunitas Tempest. Dia sering berpatroli dan melindungi karakter-karakter lain. Zegion juga memiliki banyak interaksi dengan bawahan Rimuru yang lainnya seperti Sion. Sion yang ceria dan penuh semangat seringkali membuat Zegion merasa perlu menenangkan situasi. Hubungan mereka itu seperti lucu dan menghibur, menunjukkan dinamika di antara keduanya. Sion seringkali mencoba menarik perhatian Zegion yang membuat Zegion merasa tertekan tapi juga terhibur. Zegion juga sering berkomunikasi dengan Benimaru yang saling menghormati sebagai petarung. Mereka sering berkolaborasi untuk merencanakan strategi pertahanan Tempest dan berbagi pengalaman dalam bertempur. Benimaru menghargai cara Zegion dalam menangani pertempuran dengan kecerdasannya. Zegion bisa dibilang juga dekat dengan Diablo, di mana mereka sering berdiskusi tentang taktik dan strategi. Diablo sangat menghargai analisis Zegion yang tajam, meskipun Diablo memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Zegion merasa mampu menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh Diablo, meskipun dalam konteks persahabatan, dan tentu saja dia juga sangat dekat dengan Apito. Zegion sebagai mentor bagi Apito memberikan bimbingan dan nasihat berharga dan mengembangkan kemampuan bertarung si Apito itu sendiri. Dia melihat potensi besar yang dimiliki Apito dan berusaha untuk membantunya. Keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung dan penuh kepercayaan. Dan tentu saja dia juga sangat dekat dengan Rimuru. Interaksi mereka itu penuh rasa saling menghormati dan kesetiaan. Zegion selalu siap melindungi Rimuru bahkan dalam situasi yang paling berbahaya. Dia seringkali menjadi tangan kanan Rimuru dalam berbagai keputusan strategis. Sekarang kita akan masuk ke segi yang lumayan sering dibahas, yaitu adalah EP atau eksistensi point. Dan perihal ini gua selalu menekankan kalau EP bukanlah penentu sosok individu itu jauh lebih kuat dari yang lainnya, melainkan EP adalah cara series ini menilai kekuatan setiap individu dan item dan yang lainnya sehingga menjadi perbandingan. EP dari Zegion itu sendiri sampai di Light Novel volume 16 atau saat dia menjadi True Demon Lord ada di angka 4.980.000-an. Dan setelah berhasil mengalahkan Zelanus atau ayah dari Zegion itu sendiri dan merupakan raja dari Defense Insectar, membuat EP Zegion melonjak sangat tinggi yaitu mencapai 69 juta dan membuat Zegion hampir menyetarai EP dari Veldora itu sendiri, yang merupakan True Dragon atau ras terkuat yang ada di series Tensura. Oh ya, buat yang belum tahu, EP Veldora itu ada di angka 88 jutaan, membuat Zegion menjadi bawahan terkuat Rimuru dan kartu as paling kuat layaknya Diablo. Sebenarnya ini juga masih menjadi perdebatan di antara para fans, antara Diablo dan Zegion itu kuatan siapa. Dan di dalam video yang ini, di akhir itu gue sempat bilang kalau menurut gue pribadi, Diablo masih lebih kuat dari Zegion, meskipun EP-nya sekarang itu sudah terlampau lumayan jauh. Ya walaupun EP Diablo yang asli gue nggak tahu itu ada di angka berapa, namun secara data ya memang sejauh itu gitu di antara dua bawahan Rimuru ini. Lalu muncul nih pertanyaan, Diablo versus Zegion itu gimana bang? Diablo memiliki keunggulan dalam hal sihir dan manipulasi mental, namun Zegion memiliki pertahanan fisik yang jauh lebih baik menjadikan dia lebih sulit untuk dikalahkan dalam pertempuran langsung. Diablo mungkin lebih kuat dalam hal sihir, tetapi Zegion memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Terus kalau Zegion lawan Benimaru gimana bang? Keduanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, namun Zegion memiliki keunggulan dalam hal manipulasi ruang dan ilusi, sementara Benimaru lebih unggul dalam strategis, taktis, dan serangan langsung. Zegion dan Benimaru saling melengkapi dalam pertempuran, dengan Zegion mengambil peran sebagai penipu dan Benimaru sebagai penyerang. Zegion adalah karakter yang kompleks, dia tidak hanya kuat, tapi juga cerdas dan strategis.
Kecerdasan dan kemampuan bertarungnya membuat dia menjadi salah satu karakter terpenting dalam cerita. Perjalanan Zegion dari serangga menjadi The Mist Lord adalah contoh dari pertumbuhan karakter yang luar biasa. Zegion adalah sosok yang tenang dan serius. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak pernah menganggap remeh lawan-lawannya. Kecerdasannya membuatnya menjadi pemikir yang ulung, dan dia selalu merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Selama perjalanannya, Zegion belajar banyak tentang arti persahabatan, loyalitas, dan pengorbanan. Dia mengalami transformasi dari seorang yang terisolasi menjadi orang yang penuh motivasi. Anjay! Zegion adalah karakter yang menakjubkan dalam series Tensei Shitara Slam Dataken. Dengan kekuatan dan kemampuannya yang unik, dia menjadi salah satu anggota terpenting dalam komunitas Tempest. Dari asal-usulnya yang sederhana hingga menjadi Demon Lord atau The Mist Lord, Zegion juga menunjukkan kepada kita betapa jauhnya dia telah berkembang. Dan loyalitasnya kepada Rimuru membuatnya menjadi pelindung yang layak dihormati. Nah, itu dia informasi yang gue bisa berikan tentang karakter si Zegion ini. Kalau ada yang kurang, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye guys.